Pendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alas istawa. Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas situ, di atas arsy Allah itu. Wa manana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Dan ini menghina dan melecehkan Allah. Karena kalau dikatakan di mana-mana berarti ada di tempat yang suci, ada tempat yang mana? Tempat yang kotor. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci, subhanallah. Kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang yang Allah sendiri menetapkan demikian. Allah yang menetapkan, Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk ini, paling besar arsy-nya Allah. Maka Allah menyebutkan dua dalam Al-Quran, arsyun azim wa arsyun karim. Arsy yang maha besar, arsy yang maha mulia. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas, langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arsy-nya Allah itu besar. Makanya Allahu Akbar. Wahabi, kalau kita tanya Allah di mana, Wahabi menjawab Allah itu di atas arsy. Pernah dengar? Nah, di mana Allah? Wahabi jawab Allah di atas arsy. Wahabi, Allah di mana? Di atas arsy. Dari mana kau tahu? Al-Quran bang yang bilang. Mana ayatnya? Surat Thaha bang ayat 5. Coba kau bacakan. Dia bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pengasih 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa duduk. Allah duduk di arsy. Ini ayat bang, yang bilang labu siapa? Abang percaya nggak sama ayat? Ya aku percaya. Cuma nama otakmu yang enggak. Loh, siapa lagi yang harus kita percaya bang kalau bukan Al-Quran? Ya iya, Quran ini wajib kita percaya. Jadi Allah di mana? Ya di arsy. Nah, kalau saya nggak percaya Allah di arsy bagaimana? Kafir lah bang. Kenapa kau bilang aku kafir? Karena abang nggak percaya Quran. Qurannya aku percaya. Di arsy itu yang kau bilang duduk itu aku nggak percaya. Loh, kita wajib percaya Quran bang. Ya iya. Nah, kita nggak boleh main-main. Kita percaya Quran. Ya udah. Berarti kita memfatwakan sesuatu harus Quran. Ya iya. Bagaimana kalau Allah ku jawab di Palestina? Loh, mana bisa gitu? Quran juga yang bilang. Loh, mana ada dalam Quran di Palestina? Ya kau buka surat Safat ayat 99. Ibrahim berkata, Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Coba buka itu bagaimana asbab dan sebagainya. Aku berangkat menjumpai Tuhanku. Kemana Ibrahim pergi? Pelajari itu bagaimana ayat itu. Ibrahim pergi ke Palestina. Berdasarkan ayat ini Tuhan di Palestina. Waduh, jangan waduh, ini kan Quran. Bang, kami mengatakan Allah itu di arsy. Ada buktinya. Buktinya mana? Ada perempuan budak. Terus ditanya oleh Rasul, Aina Allah? Di manakah Allah? Apa kata budak tersebut? Dia bilang, nah, fis sama. Allah itu di langit. Terus apa kata Nabi? Aku siapa? Kata perempuan itu, engkau Rasulullah.
Nabi, merdekakan dia karena dia sudah mukmin. Berarti kata Wahabi, jawaban Allah di langit itu sudah sah menentukan dia beriman atau tidak. Oh gitu ya? Iya, sekarang kau kutanya, Allah itu di langit apa di aras? Karena dalam ayat tadi di aras, dalam hadis ini di langit. Kata Wahabi, sama aja. Mana sama, langit ada 7, aras ada 1. Langit di bawah aras, aras di atas langit. Allah pokok, pakai pokok lagi. Ini yang kacau. Kalau begitu kau bilang Allah di langit pakai hadis. Nah, aku pun punya dalil juga. Kata Nabi, kalau kau sholat jangan meludah ke depan. Kenapa? Karena antara engkau dengan kiblat ada Allah. Jelas, berarti Allah di bumi. Waduh, nggak boleh waduh. Ini juga hadis. Kata Wahabi, kami punya bukti. Buktinya Allah di langit mana? Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan naik ke langit. Ini menunjukkan Allah itu di langit. Oh, kalau begitu aku pun punya bukti. Bukti apa-apa? Nabi Musa ketika munajat kemana? Ke Bukit Tursina. Berarti berdasarkan ayat ini Allah di Bukit Tursina. Waduh, nggak boleh waduh. Begini bang, yang bilang Allah di langit dan di aras itu kan ulama Mekah. Maksud lo? Ya, ulama Mekah ini kan paling paten. Dari mana kau tahu? Begini bang pemikirannya. Kalaulah Wahabi salah, abang mikir gak? Iya mikir, masih waras abang ini. Kalaulah Wahabi salah, kenapa menguasai Masjidil Haram? Oh gitu ya. Kalau gitu kau pikir juga, kalaulah Yahudi salah, kenapa dia menguasai Masjidil Aqsa? Tidak ada satu ayat dan satu hadis pun yang membenarkan bahwa sesungguhnya kita mencomot ayat tersebut untuk jawaban pertanyaan. Ketika ditanya Allah di mana, lalu kita ambil surat Thaha ayat 5, jawabannya bahwa Allah di aras. Nah, ada ayat itu ada, tapi izin dari siapa kita ambil itu sebagai dalilnya? Tidak ada. Yang ada Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan, "Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kalau hamba-Ku bertanya tentang Aku, katakan di langit apa di mana? Katakan Aku dekat. Nggak usah kau bilang di langit, nggak usah kau bilang di Bukit Tursina. Katakan Aku dekat. Di sini, maka dari sini nyata kekeliruan Wahabi dari penempatan Tuhan. Makanya Ali bin Abi Thalib berkatakan Allah wala makan, adanya Allah tidak ada tempat. Jadi bagaimana sekarang sudah ada tempat? Keberadaan Allah sama seperti dahulu yang belum ada tempat. Nah, jelas tidak? Nah, ini masalah Allah di arsy. Kemudian Wahabi menolak sifat 20. Jadi Wahabi menolak sifat 20. Belajar sifat 20 syirik. Nah, pokoknya kalau syirik berserak lah. Tidak boleh, haram. Jadi kenapa? Nggak boleh. Tauhid itu cuma 3. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Biasanya 2 ini. Rububiyah, uluhiyah. Nah, apa itu uluhiyah, rububiyah? Rububiyah itu adalah wajib meyakini Allah menjadikan alam ini. Nah, jadi begitu ditanya, Din, apa bang? Kau yakin nggak yang menjadikan alam ini Allah? Yakin aku bang. Betul, betul.
betul, swear. Yakin, yakin. Berarti si Udin telah bertauhid rububiyah. Tamat rububiyah tadi. Jadi nggak payah-payah belajar tauhid. Kalau belajar sifat 20 kan lama. Nah, jadi siapa yang meyakini Allah menciptakan alam, dia telah bertauhid rububiyah. Nah, kemudian ditanyanya lagi yang kedua, dites uluhiyah. Dan kalau kau yakin Allah menciptakan alam, pertanyaanku adalah, kenapa tidak kau sembah Allah itu? Oh, aku menyembahnya, Bang. Betul kau sembah, betul. Berarti kau telah bertauhid uluhiyah. Selesai. Sampai di sini kayaknya nggak nampak permasalahannya. Tapi ada yang dibalik itu, Pak. Dengan tauhid rububiyah, dia menyamakan Abu Jahal dengan Sudin. Kenapa? Karena Abu Jahal waktu ditanya siapakah yang menciptakan alam, Abu Jahal bilang Allah. Berarti menyamakan kafir dengan mukmin lewat tauhid rububiyah. Begitu ditanya tauhid uluhiyah, nah, hai Abu Jahal, kenapa kau tidak menyembah Allah? Kenapa kau sembah patung? Nah, kata Abu Jahal, ya patung ini medianya untuk menyembah Allah. Maka Abu Jahal tidak tidak bertauhid uluhiyah. Saya tanya sama Sudin, kalau memang kau betul-betul bertauhid rububiyah, nah, kenapa kau tidak menyembah Allah? Ya, aku menyembah Allah. Kemarin kau kemana? Aku pulang dari makam Wali Songo, Bang. Kau ngapain? Aku ziarah ke makam Wali Songo. Nah, ketika Sudin ini ziarah ke makam Wali Songo, berarti dia telah mencemari tauhid uluhiyahnya. Maka disitulah si Udin ini sama dengan Abu Jahal. Lewat rububiyah, Abu Jahal sama dengan Sudin. Lewat uluhiyah, si Udin sama dengan Abu Jahal. Disinilah mereka mensyirikkan orang tawasul, ziarah kubur dan sebagainya. Maka kalau Bapak baca kitab Kaifa Nafhamut Tauhid, saya ulangi, kitab Kaifa Nafhamut Tauhid pada halaman 16. Nah, ulama Wahabi mengatakan iman Abu Jahal dan Abu Lahab jauh lebih hebat ketimbang iman orang yang mewiridkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mereka memandang orang yang wirid malam Jumat itu lebih jelek, lebih hina daripada Abu Jahal. Begitu. Saudara-saudaraku, itu jelas dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid. Nah, itu tauhid mereka. Mereka menolak sifat 20. Sifat 20 tidak boleh dipelajari dan sebagainya. Saudara-saudara, kita ini disuruh berdakwah. Dakwah yang disuruh kita ini kepada kafir. Kita ajak kafir masuk Islam. Lalu kafir nanya, mukmin, kau nyembah siapa? Kita jawab Allah. Orang kafir nanya, apalagi orang ateis, mereka anti Tuhan. Kita disuruh berdakwah kepada mereka. Mereka nanya, muslim, kau sehari semalam sembahyang 5 waktu, yang kau sembah Allah kan? Iya. Orang Wahabi bilang nggak boleh belajar sifat 20, kata dia haram. Nah, kita berdakwah sama orang ateis. Orang ateis nanya, apakah Allah yang kalian sembah sehari semalam 5 waktu itu ada? Itu ditanya orang kafir. Orang Islam jawab apa? Ada. Bahasa Arabnya apa? Wujud. Wujud itu sifat 20 apa bukan? Kata Wahabi nggak boleh pelajari. Sekarang kalau Wahabi lagi tanya, Wahabi, kalian kan nyembah Allah, apakah Allah yang kalian sembah itu ada? Wahabi jawab apa? Ada. Ada itu apa? Sifat wujud. Berarti nyontek. Nyontek pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.
katanya nggak boleh. Nah, wah, orang kafir nanya lagi, kalau Allah itu ada, adanya sejak kapan? Ahlussunnah menjawab, Allah itu qidam, tidak didahului dari tidak ada. Adanya Allah memang udah dahulu. Nah, kemudian orang kafir nanya lagi, nah, kalaulah memang Allah itu qidam, Allah itu ada sejak dulu, orang kafir nanya, keberadaannya sampai kapan? Ahlussunnah menjawab, bako, Allah itu kekal, ada, qidam, kekal. Nah, wujud, qidam, bako. Orang kafir nanya lagi, kalau memang Allah itu wujud, qidam, bako, bentuknya seperti apa? Islam menjawab, mukhalafatuhu lil hawadis, Allah tidak serupa dengan